Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisol Fridayari. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 3 kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mendalam tentang salah satu cabang ilmu dan Islam yang sangat penting, yaitu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini berfungsi bukan hanya untuk memahami kaidah, tetapi juga untuk membelanya, menjelaskan secara rasional, serta menolak pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, agar pembahasan kita komprehensif, kita akan membahas 4 poin besar. Yang pertama, definisi ilmu kalam. Kemudian yang kedua, sejarah munculnya ilmu kalam. Yang ketiga, ruang lingkup ilmu kalam. Dan yang keempat, hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Nah, kita mulai saja dengan pembahasan yang pertama, yaitu definisi ilmu kalam. Jadi, secara bahasa, kata kalam berarti perkataan. Namun dalam istilah, ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas tentang akidah Islam melalui argumentasi logis dan dalil-dalil wahyu. Ilmu juga memadukan penggunaan akal atau dalil akli dan wahyu atau dalil nakli untuk mengokohkan keyakinan. Nah, menurut para ulama besar, definisi dari ilmu kalam yang pertama ada menurut Al-Jurjani. Jadi ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah berdasarkan dalil rasional dengan tujuan menghilangkan keraguan terhadap keimanan. Kemudian yang kedua menurut Al-Ghazali, jadi ilmu kalam adalah ilmu yang menjaga akidah masyarakat awam dari penyimpangan dan menjaga akidah para ulama dari kesalahan logika. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Jadi ilmu kalam adalah ilmu yang berfungsi untuk mempertahankan keimanan dari serangan pemikiran lain yang tidak sesuai dengan keyakinan Islam. Nah, kenapa sih disebut ilmu kalam? Jadi ada beberapa alasan nih yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, karena perdebatan ulama yang muncul pada awalnya adalah pembahasan tentang kalamullah atau firman Allah. Kemudian yang kedua, karena metode utama dalam ilmu ini adalah dialog dan argumentasi atau percakapan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, karena ilmu ini lebih menekankan penggunaan logika. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari ilmu kalam? Nah, jadi menjelaskan akidah secara sistematis. Tidak hanya dapat menyebutkan apa saja yang wajib diyakini, tetapi dapat juga menjelaskan mengapa hal itu wajib diyakini. Kemudian yang kedua, dapat menjawab argumen-argumen penentangan Islam, seperti pemikiran bid'ah, kemudian filsafat yang ekstrim, dan juga keyakinan agama lain. Kemudian yang ketiga, memperkuat keimanan melalui pemikiran rasional agar umat Islam tidak hanya yakin secara tradisi, tetapi juga secara intelektual. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu sejarah munculnya ilmu kalam. Nah, jadi perkembangan ilmu kalam ini tidak terjadi secara sekaligus, tetapi melalui tahap panjang. Nah, tahap-tahap ini melalui beberapa fase. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW atau fase dasar. Nah, jadi pada masa ini, umat Islam ini menerima ajaran akidah langsung dari Nabi, sehingga tidak ada konflik pemikiran teologis, kemudian tidak ada aliran teologi, tidak ada debat panjang. Nah, jadi semua masalah akidah dijelaskan langsung oleh Nabi. Kemudian yang kedua, masa sahabat atau fase munculnya benih-benih teologi. Setelah Nabi wafat, muncul masalah politik seperti pergantian kepemimpinan, peristiwa fitnah kubro, pertentangan antar kelompok. Nah, dari masalah politik ini kemudian lahir pertanyaan teologis. Bagaimana kedudukan orang yang berbuat dosa besar? Nah, dari sini muncul nih kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan Mu'tazilah yang mengatakan iman tidak terpengaruh dosa. Perdebatan inilah yang melahirkan bibit ilmu kalam. Kemudian yang ketiga, masa dinasti Umayyah atau fase permulaan ilmu kalam. Pada masa ini, isu paling besar adalah takdir, terutama ketika umat melihat ketidakadilan politik dan juga penyimpangan penguasa. Nah, dari sini muncul nih Qadariyah atau pada masa manusia punya kehendak bebas penuh. Kemudian Jabariyah, yaitu manusia tidak punya kehendak sama sekali. Nah, jadi pertentangan dua pemikiran ekstrem ini menuntut adanya pendekatan baru dalam memahami agama secara logis. Di sini ilmu kalam mulai muncul sebagai disiplin ilmu. Kemudian yang keempat, pada masa Abbasiyah atau fase keemasan ilmu kalam. Inilah masa terpenting pada periode ini. Karena banyak filsafat Yunani masuk, terjadi dialog antar agama, perdebatan intelektual yang meningkat pesat. Nah,
Dari sinilah beberapa aliran besar muncul seperti Al-Mu'tazilah atau aliran rasionalis yang mengedepankan akal. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu harus sesuai logika, namun sebagian pandangan mereka bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, aliran Asy'ariyah dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Aliran ini menjadi penengah antara akal dan wahyu yang menghindari ekstrim. Kemudian yang ketiga, Maturidiyah. Dibantu oleh Abu Mansur al-Maturidi, aliran teologi Ahlus Sunnah yang menekankan keseimbangan pemikiran. Jadi pada fase ini, ilmu kalam menjadi disiplin resmi dalam pendidikan Islam. Kemudian yang kelima, pada masa ulama besar atau fase penyempurnaan. Nah, pada masa ulama besar ini terdapat beberapa tokoh seperti Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Imam As-Sanusi. Nah, pada masa ini para tokoh-tokoh itu menyempurnakan metode kalam, menggabungkan logika, filsafat, dan juga wahyu dalam satu kerangka ilmiah yang utuh. Kemudian masuk ke materi yang ketiga, yaitu ruang lingkup ilmu kalam. Inilah bagian yang paling panjang karena ilmu kalam memiliki cakupan pembahasan yang luas. Yang pertama, uluhiyah atau ketuhanan. Ilmu kalam membahas pembuktian adanya Allah, sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, kemudian penjelasan tentang keesaan Allah, bagaimana cara memahami sifat Allah tanpa menyerupai makhluk. Nah, ilmu kalam juga menolak konsep trinitas, penyamaan Allah dengan makhluk, dan juga konsep Tuhan yang lebih daripada satu. Kemudian yang kedua, nubuwah atau kenabian. Nah, pembahasannya meliputi mengapa manusia butuh nabi, sifat-sifat nabi seperti sidik, amanah, tablik, fatonah, kemudian kewajiban mengikuti nabi, bukti kenabian nabi, termasuk Al-Quran sebagai mukjizat abadi. Nah, ilmu kalam juga membahas penyimpangan seperti penyangkalan kenabian, meremehkan mukjizat, dan juga menolak sunnah. Kemudian, yang ketiga ada sa'miyat atau hal-hal gaib. Hal-hal ini hanya bisa diketahui lewat wahyu, seperti malaikat, jin, iblis, hari kiamat dan tanda-tandanya, alam kubur, surga dan neraka, hisab, mizan, syirat, lauhul mahfuz, arsy, kursi. Nah, tugas ilmu kalam adalah untuk menjelaskan konsepnya dengan benar, menghindari penafsiran berlebihan, menolak pemahaman yang bertentangan dengan nas. Kemudian yang keempat, qada dan qadar atau takdir. Ini pembahasan paling sulit dalam teologi Islam. Ilmu kalam membahas hubungan kehendak Allah dengan kehendak manusia, apakah manusia bebas atau tidak, bagaimana keadilan Allah terhadap hambanya, apakah perbuatan manusia diciptakan Allah atau dihasilkan manusia. Nah, jadi ilmu kalam ini menjadi moderat dalam pandangan. Jadi Allah menentukan, tetapi manusia ini tetap tidak memiliki ikhtiar dan tanggung jawab moral. Kemudian yang kelima, aliran-aliran teologis. Ilmu kalam mempelajari Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah, Syiah. Bukan hanya sejarahnya, tapi juga argumen mereka, kelemahan. Kemudian bagian yang keempat, hubungan ilmu kalam dengan ilmu keagamaan. Yang pertama dengan ilmu tauhid. Jadi tauhid atau isi keyakinan, kemudian kalam atau metode mempertahankan keyakinan mereka seperti isi dan bungkus. Kemudian yang kedua dengan fikih. Jadi fikih ini mengatur perbuatan lahiriah, namun fikih tidak dapat berdiri tanpa keyakinan bahwa Allah adalah pemberi hukum. Kemudian keyakinan Nabi kepada Nabi sebagai pembawa syariat. Artinya fikih dan kalam saling berhubungan. Kemudian yang ketiga dengan ilmu tafsir. Ilmu kalam membantu menafsirkan ayat akidah, misalnya ayat tentang sifat Allah, takdir, hari kiamat. Jadi ilmu kalam menjaga agar ayat-ayat tersebut tidak ditafsirkan secara salah. Kemudian yang keempat dengan tasawuf. Jadi tasawuf ini membentuk kualitas batin. Ilmu kalam membentuk keteguhan akidah. Dua-duanya saling melengkapi. Kemudian yang kelima ada dengan ilmu filsafat. Ilmu kalam memakai logika seperti filsafat, tetapi filsafat bebas tanpa batas. Kalam dibatasi dengan wahyu. Jadi mereka ini saling berdebat tetapi saling mempengaruhi. Sekian pembahasan dari saya tentang ilmu kalam. Jadi ilmu ini bukan hanya penting untuk dipelajari tetapi juga menjadi dasar dari seluruh pemahaman agama. Dengan mempelajari ilmu kalam, kita dapat memahami akidah secara lebih dalam dan membela keyakinan kita dari pemikiran asing yang menyesatkan.
Baiklah, sekian dari saya Meratul Fridayari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.